Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa temannya yang nggak hadir hari ini, nak? Tidak ada, Bu. Ada yang nggak hadir temannya hari ini? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Kemudian nak, biar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin doa, nak? Saya, Bu. Iya, silakan ke depan, nak. Teman-teman, sebelum belajar ada baiknya berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan jadikanlah amalanku menjadi amalan yang solehah. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, ibu persilahkan untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita ice breaking dulu ya, nak. Ayo, tepuk semangat. Semangat kita untuk pelajaran kita hari ini ya. Anak-anak, minggu yang lalu pelajaran kita materinya tentang apa, nak? Membaca dan menulis surah Al-Baqarah. Ya, lebih semangat lagi jawabnya. Membaca dan menulis surah Al-Baqarah. Kita membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Kemudian pelajaran kita hari ini tentang pesan pokok surat Al-Ma'un. Jadi nak, tujuan pembelajarannya, ini dia, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menerjemahkan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian
tidak boleh lalai dalam mengerjakan sholat. Kemudian menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin. Kemudian nak, apa arti al-maun? Barang yang berguna. Iya, al-maun diturunkan di kota Mekah. Al-maun diturunkan di kota Mekah. Kemudian al-maun termasuk dalam urutan yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, kita akan menonton video pembelajaran tentang pesan pokok surat Al-Maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ilman warzuqni. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 6. Mari belajar Al-Quran surat Al-Maun, submateri makna dengan surat Al-Maun. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran surat Al-Maun dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Maun berikut ini. Kata Al-Maun diambil dari kata yang pada akhir yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al diturunkan di kota Mekah, sehingga surat Makki. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Maun, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau makna dari Quran surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Kah kamu orang yang mendusta teman? Itulah orang menghardik anak yatim dan menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Kedua, menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan. Hei anak yatim, perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga,
Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya sendiri saja. Dia tidak makan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban dan mengaku beriman Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan selamat melakukan beberapa hal. Di ayat kelima Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah yang lalai dalam sholatnya. Lalai maknanya luas, bisa dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin di orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan dengan barang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan ya, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, ya, hikmah yang dapat diambil Quran surat Al-Ma'un. Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang atau orang yang kaya membantu orang yang berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu dan berusaha khusyuk. Apabila waktu sholat bersedekah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW, dan jangan main-main dalam sholat, tapi serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam amal. Artinya, jika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap tertib yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikap
ngerti kan? Udah kita simak videonya, nak? Jadi selanjutnya sudah kita tonton videonya. Sekarang apa pesan utama yang kalian pahami dari surat Al-Maun? Ayo siapa? Iya silakan anakku. Rizky. Sholat tepat waktu. Yang kuat suaranya nak. Melaksanakan sholat tepat waktu. Iya. Baru apa lagi nak? Iya si Hafsa. Iya. Baru apa lagi nak? Masya. Orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya dengan tidak memenuhi ketentuan, mengerjakan di luar waktu, dan malas-malasan dan lalai akan tujuan pembelajaran. Iya, itulah dia dari video yang sudah kita simak bersama ya kan nak? Selanjutnya ini dia. Selanjutnya ini apa nak? Iya, surat Al-Maun. Ayo kita baca bersama-sama yang kuat suaranya. Siapa yang tahu arti ayat yang pertama? Apa artinya nak? Tahu kamu orang yang mendustakan hari pembalasan. Iya, itu arti ayat pertama. Ayat yang kedua siapa yang tahu? Ayo si Hafsa. Itulah orang yang menolak hak anak yatim. Iya. Ayo ayat yang ketiga. Apa artinya nak? Dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Iya. Baru ayat yang keempat. Apa artinya siapa yang tahu? Ayo Afira. Apa artinya nak ayat yang keempat? Apa artinya? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Iya. Ayat yang kelima. Iya, dan kelompok ini ayat yang kelima. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Iya. Ayat yang keenam. Ayo siapa nak? Ayo Rafika. Yaitu orang-orang yang menampakkan ria. Ayat yang ketujuh. Ayo wayam naunal maun. Apa artinya? Ayo Cinta Amalia. Aisyah Karima. Dan mereka menghalangi bantuan perbankan. Iya, jadi sudah itulah dia arti dari surat Al-Maun. Yang pertama
penista agama. Kemudian siapa anak yatim itu? Siapa anak yatim itu? Siapa nak? Seorang anak dalam usia belum balik telah ditinggal mati oleh ayahnya. Oh iya, tepuk tangan untuk Syafira. Kemudian yang ketiga, artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Apa maksudnya, nak? Menggunakan apa artinya? Menggunakan hak mereka. Menggunakan hak mereka tidak adil. Kemudian tidak peduli terhadap hidup anak yatim. Kemudian yang keempat, celakalah orang yang sholat. Apa itu celaka? Orangnya sholat, tetapi perilakunya tercela, sering membuli kawannya, tidak patuh kepada orang tuanya. Baru apa lagi, nak? Apa? Tidak patuh kepada orang tuanya. Inna sholata tanha anil munkar wal fasya. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya apa, nak? Tidak khusyuk. Ciri-ciri orang yang sholat apa? Ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Tidak khusyuk. Iya, tidak khusyuk, iya. Iya, tidak tepat waktu. Kemudian apa lagi, nak? Iya, apa lagi? Bermain-main dalam waktu. Iya, baru kemudian nomor orang yang berbuat ria. Apa itu orang yang berbuat ria? Dia beramal. Dia beramal karena ingin dipuji orang, ya kan? Kemudian Allah tidak suka kepada apa? Jadi, nak, ria tadi itu ya. Apa tadi, nak? Apa tadi ria? Orang yang tapi ingin dipuji. Iya, kemudian enggan memberi bantuan. Apa maksudnya? Kita harus memberikan bantuan kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan. Jadi, nak, kemudian ini dia. Kita lihat lagi ya ke depan.
pesan pokok surat Al-Maun. Jadi nah sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan sebagai penguat untuk materi kita hari ini. Yang pertama, apa arti mendustakan agama dalam pesan pokok surat Al-Maun? Ayat 1 siapa yang tahu? Orang yang menghardikan yatim, memberi bantuan kepada orang miskin, melakukan ibadah tanpa ada keikhlasan dan enggan bersedekah. Iya, tepuk tangan untuk kawan kita. Yang kedua, siapa saja yang dimaksud sebagai anak yatim dan fakir miskin? Ayo siapa yang bisa jawab, Nak? Iya, si Afira. Seorang anak dalam usia belum balik telah ditinggal mati oleh ayahnya. Contohnya Nabi Muhammad. Fakir miskin orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk si Afira. Nomor 3, apa maksud dari sholat yang lalai pada surat Al-Maun ayat 5? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Masya. Orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya dengan tidak memenuhi ketentuan, mengerjakan di luar waktu, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pembelajaran. Iya, tepuk tangan untuk si Masya. Yang selanjutnya, bagaimana kita sebagai pelajar bisa mengamalkan ajaran surat Al-Maun? Bagaimana, Nak? Bagaimana kita sebagai pelajar bisa mengamalkan ajaran surat Al-Maun? Bagaimana, Nak? Siapa yang bisa jawab? Mengajarkan sholat kepada orang yang lain, Siapa yang bisa jawab? tidak melupakan sholat, menghindari perbuatan pria ikhlas ketika beramal soleh, memberi makan fakir miskin serta anak yatim. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa, ya kan? Jadi nah ini Ibu bagikan. Kita buat kerja kelompok ya, Nak. Kita buat jadi 4 kelompok. Keluarkanlah dulu guntingnya, pinsi apanya. Iya. Nah, ini ada Ibu bagikan setiap kelompok, Ibu bagikan karton. Nanti, Nak, posternya kita akan membuat poster tentang indahnya berbagi. Tentang indahnya berbagi. Jadi, Nak, poster yang inilah dia posternya, ini namanya poster. Posternya ini, Nak, kalian gunting. Setelah kalian gunting, kalian lengketkan di sini, ya kan? Kalian lengketkan. Setelah selesai, kita presentasikan ke depan. Udah paham, Nak? Iya. Sekarang Ibu bagi ya. Sekarang Ibu bagi. Yang ini, kelompok ini. Nah, perhatikan dulu sama kawan yang di sebelah sana. Ini yang sebelah sana. Ini enaknya tapi udah dapat semua? Udah. Kemudian, Nah, ini Ibu bagikan ya. Ibu bagikan ini untuk kelompok yang ini. Yang ini, Nak. Ayo. Ini. Kemudian yang ini. Ayo, sekarang silakan kerjakan. Diskusi sama teman-temannya. Digunting, Nak. Mana? Iya. Baru ditempel, oke? Kasih apa?
Pelan ya. Mengguntingnya pelan-pelan. Tapi mengguntingnya. Sudah ya. Saatnya istirahat. Saatnya
Udah siap, Dan? Udah siap, Dan? Udah siap? Kelompok 4 udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1? Kelompok 3 udah siap semua? Jadi sekarang kalau sudah selesai kerja kelompoknya, sekarang akan kita presentasikan ke depan. Yang pertama dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo lihat kelompok apa? Kelompok 1. Dia. Ayo. Kerja kelompok kami. Nama saya Dharma. Ayo. Rumah yatim piatu arisan. Sedekah membersih harta, menghapus dosa, memperoleh pahala. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Sebaliknya bersedekahlah untuk membuat hidup rezeki dan harta. Yuk sedekah biar besar. Iya. Ini dia adalah hasil kerja kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan dari kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 2? Nggak ada. Jadi inilah dia hasil kelompok dari kelompok 1. Ayo kita kasih tepuk tangan. Sekarang yang akan mempresentasikan kerja kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2. Ayo silakan. Kelompok yang lain menanggapi ya. Kok ada suaranya nggak dengar? Makanya yang lain tutup mulutnya. Jangan rutin berbagi. Jangan lewatkan hari tanpa sedekah. Yuk saling berbagi. Iya, itu dari hasil kelompok dari kelompok 2. Mereka menyediakan poster cuma 3. Apa tanggapan dari kelompok 1? Sudah bagus apa belum? Apa tanggapan dari kelompok 4? Iya, sudah bagus apa? Tanggapan dari kelompok 3? Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan kelompok 3. Tengah-tengah silakan. Dan kelompok 3 akan mempresentasikan Dari kelompok 4, kelompok ini silakan apa? Tengok baru tanggapi nanti. Nama saya Adhari Fadila Sukian. Saya Nama saya Cinta Maria. Berbagi itu indah. Hidup harus yang terindah dalam hidup
hidup harus berbagi. Ini berbagi itu sangat penting. Udah kayak mana tanggapan dari kelompok 1? Sudah bagus, Bu. Kelompok 2? Kelompok 4? Sudah bagus, Bu. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4, kami akan memperkenalkan nama dahulu. Perkenalkan nama saya Iskan. Perkenalkan nama saya Rafika. Perkenalkan nama saya Naira. Perkenalkan nama saya Rafika. Di sini kami akan membacakan presentasi yang akan kami buat. Yang pertama, berbagi dengan lingkungan masyarakat dan negara. Yang kedua, jangan tunggu kaya untuk bersedekah, sebaliknya bersedekahlah untuk membuka pintu rezeki dan harta. Yang ketiga, hidup lebih mudah jika kita mau berbagi. Yang keempat, berbagi tidak akan membuatmu miskin. Iya. Tanggapan dari kelompok 3. Apa tanggapannya? Sudah bagus, Bu. Dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Sudah bagus, Bu. Iya, sudah bagus. Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudahlah. Kelompok 1 sudah maju mempresentasikannya, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4 juga sudah, ya kan? Semua hasilnya bagus, ya kan? Ada yang 5 posternya, ada yang 3, ya kan? Ayo kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ini udah. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah melarang kita untuk menghardik anak yatim, melalaikan sholat, tidak memberi makan fakir miskin, ya kan? Kemudian kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Silakan. Ada pertanyaan, Nak? Iya, Bu. Iya, tidak ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran kita untuk minggu depan masih tentang surat Al-Maun. Nah, itulah materi kita. Kemudian, Nak,